Halo Joshua Level, good morning. Welcome back with Teacher Juwita. How are you today? How are you this morning? I hope all of you stay healthy and keep spirit. Okay, before we study, prepare yourself and pray first. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to study Kimia. Please bless us and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray to you. Amen. Oke Joshua Level, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kimia, yaitu tentang lambang unsur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur, ya, apa saja unsur-unsur yang ada di alam, ya, berapa unsur yang ada di alam, dan unsur-unsur buatan manusia. Nah, itu bisa kita lihat dalam sistem periodik unsur. Nah, itu adalah untuk contoh-contoh dari unsur, ya, baik unsur logam, non-logam maupun metaloid. Nah, sekarang kita masuk ke lambang unsurnya, cara penulisan lambang unsur. Nah, untuk memudahkan mengingat dan menuliskan senyawa kimia, pada tahun 1813, John Jacob Berzelius mengusulkan pemberian lambang berupa huruf untuk masing-masing unsur. Nah, jadi ini berdasarkan usulan dari si Berzelius, ya. Nah, untuk memudahkan penulisan, maka unsur diberi lambang tertentu yang disebut dengan lambang unsur. Aturan pemberian lambang unsur yang dikemukakan oleh Berzelius itu ada dua. Aturan yang pertama adalah unsur dilambangkan oleh huruf awal dari nama Latin. Unsur tersebut yang ditulis dengan huruf kapital. Misalnya contohnya adalah untuk unsur kalium, maka lambangnya itu adalah K, ya, huruf kapital K. Kemudian untuk unsur oksigen, ya, maka dituliskan atau dilambangkan dengan huruf kapital O. Kemudian untuk aturan yang kedua, unsur mempunyai huruf awal yang sama. Lambangnya dibedakan dengan menambah satu huruf lain dari nama unsur itu yang ditulis dengan huruf kecil. Nah, contohnya, misalnya kalau ada dia unsur yang mempunyai huruf awal yang sama, berarti kita tuliskan dengan dua huruf. Satu huruf kapital, satu huruf kecil. Contohnya adalah kalsium, ya, nama latinnya adalah calcium. Nah, kita tuliskan, ya, dari huruf nama latinnya. Huruf awal dari nama latinnya adalah C, maka C-nya huruf kapital, lalu diikuti dengan huruf kedua yaitu A, huruf kecil, sehingga Ca. Kemudian kobalt, ya, nama latinnya adalah cobalt, kita tuliskan dengan Co. Kemudian kromium atau kromium itu kita tuliskan dengan Cr, ya. Nah, itu dia untuk aturan pemberian lambang unsur yang dikemukakan oleh si Berzelius. Nah, kita lihat untuk contoh yang lain, misalnya emas memiliki nama Latin aurum, ya, maka lambang unsurnya adalah Au, ya. Jadi bukan Em, tapi kita ambil dari nama Latinnya, bukan dari nama unsurnya. Oke, kemudian contoh yang kedua, besi memiliki nama Latin ferrum, maka lambang unsurnya adalah Fe. Lalu klor memiliki nama Latin chlor, maka lambang unsurnya adalah Cl. Nah, itu dia untuk contoh-contohnya. Nah, kita lihat untuk contoh yang lain, ya, dalam sistem periodik unsur, ya, baik golongan logam maupun non logam. Nah, di sini ada beberapa nama unsur dan juga beserta nama latinnya dan lambangnya. Nah, kamu bisa lihat contoh-contohnya apa saja untuk yang logam dan non-logam. Nah, di sini juga sudah ada, ya. Nah, misalnya di sini magnesium, ya, nama latinnya magnesium, lambangnya Mg. Kemudian untuk unsur nikel, nama latinnya adalah nikelium, lambangnya adalah Ni. Ya, jadi awal hurufnya itu adalah huruf kapital dan diikuti huruf kedua huruf kecil. Nah,
Nah, ini dia untuk unsur-unsur beserta lambangnya dalam sistem periodik unsur, ya. Jadi tidak ada lambang unsurnya yang kedua hurufnya itu huruf besar, ya. Selalu diikuti satu huruf kapital, satu huruf kecil, ya. Tidak ada yang dua-duanya huruf kapital. Nah, sekarang kita lihat untuk senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih, zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Ya, jadi senyawa itu masih dapat diuraikan menjadi dua jenis. Sedangkan berbeda dengan unsur, ya. Unsur itu adalah zat yang paling sederhana, ya, yang tidak bisa diuraikan lagi, ya, menjadi lebih sederhana. Nah, jadi unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, contohnya adalah H2O, ya, senyawa H2O atau nama lainnya adalah air. Nah, terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen, ya. Lambang unsurnya O dan H. Itu dia untuk contoh senyawa untuk H2O. Nah, contoh lain adalah garam dapur atau natrium klorida. Itu terdiri dari unsur penyusunnya natrium dan klorin. Kemudian untuk gula tebu atau sukrosa, senyawanya untuk unsur penyusunnya adalah ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, itu dia contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Nah, untuk sifat-sifat dari senyawa itu sendiri, yang pertama bahwa senyawa itu terdiri atas beberapa unsur. Kemudian yang kedua, perbandingan unsur-unsur penyusunnya tetap. Yang ketiga, diperoleh melalui reaksi kimia, ya, yang pastinya diperoleh melalui reaksi kimia. Lalu tidak dapat dipisahkan secara fisika. Sifat unsur-unsur penyusunnya tidak ada lagi, ya. Nah, kemudian senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui proses kimia, ya. Oke, kemudian sifatnya senyawa berbeda-beda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, misalnya tadi air, ya. Jadi H2O memiliki sifat senyawa memiliki sifat antara H2O dengan hidrogen maupun oksigen, ya. Jadi sifat H2O berbeda dengan sifat dari hidrogen maupun oksigen. Nah, misalnya kalau H2O itu adalah berwujud cair, ya. H2O itu berwujud cair, sedangkan oksigen dengan hidrogen itu berwujud gas. Itu dia. Jadi sifatnya itu berbeda antara sifat senyawa dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, itulah untuk penjelasan hari ini mengenai lambang unsur dengan senyawa, ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai campuran, ya, baik antara campuran heterogen, homogen, kemudian pemisahan campuran, ya. Nah, nanti ada beberapa cara untuk memisahkan campuran. Oke, sekian untuk hari ini. Teacher harapkan anak teacher tetap semangat belajar di rumah, ya, tetap baca buku IPA terpadunya, ya, supaya kamu bisa lebih memahami materi yang akan kita pelajari, ya. Oke, see you next time and God bless you.